Memaksimalkan fungsi saluran drainase, DLH Kota Malang melakukan pemotongan pohon yang menutupi saluran drainase. Pemotongan ini merupakan masukan masyarakat karena ketika penghujan air meluap akibat terhalang pohon. Kegiatan pengamanan dan pemantauan pohon pinggir jalan terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang untuk mengamankan badan jalan, khususnya memaksimalkan fungsi rambu penunjuk arah maupun saluran drainase yang tertutup pohon. Pengerjaan saluran drainase di Jalan Tata Surya ini untuk mengantisipasi genangan air di badan jalan pada musim penghujan, sehingga tidak jarang mengganggu kelancaran arus kendaraan. Pemotongan pohon di pinggir Jalan Raya Tlogomas ini dilakukan DLH berdasarkan masukan dari masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti DLH Kota Malang dengan menggunakan 3 unit kendaraan operasional milik DLH Kota Malang, termasuk kendaraan snorklip untuk memudahkan pemotongan di pohon yang tinggi. Menurut petugas DLH menjelaskan pemotongan pohon ini karena ada pengerjaan saluran drainase yang tertutup pohon, sehingga ketika hujan turun, air sering meluap ke badan jalan. Di lokasi kegiatan pemotongan ini berjalan lancar di tengah ramainya aktivitas kendaraan yang melintas. DLH Kota Malang juga menghimbau warga yang mengetahui ada pohon rawan di lingkungannya bisa melaporkan ke DLH agar bisa ditindaklanjuti. Ini masalah pohon zaman yang dipotong ini, ya. Ini mengganggu pekerjaan gorong-gorong. Ya. Jadi ini pohonnya harus dipotong. Ya. Dari komplain warga, ya. Kalau hujan itu airnya naik. Kendala ini. Ya, Pak, untuk saat ini Pak, di mana aja titiknya Pak pemotongan? Sementara hari ini cuma di sini saja. Pak, berarti kalau ada warga masyarakat yang kebetulan melihat ada pohon rawan tumbang, bisa lapor Pak ya? Ya harusnya lapor, kita langsung mengerjakan. Langsung ditindaklanjuti oleh DLH Pak ya? Iwan Dikmawan melaporkan. Seiring dengan status Kota Malang yang turun ke level 2 PPKM, pemerintah Kota Malang akhirnya membuka Taman Alun-Alun Kota Malang untuk umum. Dibukanya kembali Taman Alun-Alun disambut warga yang berkunjung ke alun-alun. Taman Alun-Alun Kota Malang yang kembali dibuka untuk umum langsung dipadati pengunjung. Rata-rata masyarakat sengaja mengisi waktu liburan ke alun-alun Kota Malang hanya sekedar refreshing bersama keluarga. Para pengunjung mengaku senang telah dibukanya salah satu taman alun-alun kota yang berada di pusat Kota Malang tersebut. Mereka mengaku selama PPKM yang melarang masyarakat keluar rumah atau berkunjung ke area terbuka membuat mereka merasa suntuk. Dan kembali dibukanya taman alun-alun, masyarakat bisa kembali berkunjung ke taman tersebut. Pengunjung ke taman alun-alun selain bersantai dengan menikmati fasilitas berupa air mancur, mereka yang membawa anak kecil juga bisa diajak bermain di playground yang tersedia di alun-alun. Saya senang sekali, bagus untuk perkembangan Kota Malang karena kita selama ini sudah jenuh di rumah karena PPKM. Anak-anak juga ingin jalan-jalan, jadi sungguh berterima kasih buat pemerintah Kota Malang yang sudah membuka alun-alun ini. Kita semua bisa fresh. Ya, pertama memang gratis saja gitu. Karena kebetulan semuanya untuk masuk ke taman rekreasi atau mall itu harus pakai vaksin segala macam, ribet, terus tempat tertutup. Kalau ini kan tempat terbuka, jadi kita bisa fresh untuk keluarga gitu, untuk anak-anak. Sebelumnya, Taman Alun-Alun Kota Malang sempat tutup total bagi pengunjung selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat awal Juli lalu. Taman Alun-Alun baru kembali dibuka beberapa hari lalu setelah status Kota Malang dan Malang Raya turun ke level 2 PPKM. Pasti senang ya karena wahana untuk anak untuk playground anak kan di Kota Malang kayaknya kurang. Mungkin satu-satunya di alun-alun ini, jadi senang banget sih anak udah bisa main lagi di playground. Walaupun mungkin sarananya juga kurang. Di taman kota ini apa saja sih Bu yang biasanya dilakukan bersama keluarga menghabiskan waktu? Biasa sih cuman gini mah ya, cuman duduk sambil kasih makan burung sambil anak saya main sliding mungkin di playgroundnya gitu aja sih. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mensukseskan program nasional percepatan vaksin COVID-19, pemerintah Kota Batu bersinergi dengan Gus Durian dan Gereja Katolik Gembala Baik Kota Batu
menyelenggarakan kegiatan vaksin pertama dan kedua yang diikuti oleh sekitar 150 warga masyarakat. Kegiatan vaksinasi ini terus dilaksanakan di berbagai tempat di Kota Batu untuk percepatan vaksin ini dalam rangka terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal yang ditargetkan mencapai 70% pada bulan November. Untuk capaian vaksin COVID-19 per Rabu 27 Oktober 2021, vaksin dosis pertama mencapai 90,90% atau 149.992 jiwa. Dan dosis kedua mencapai 59,79% atau 98.607 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Batu 225.578 jiwa. Saat ini Kota Batu masuk level 1 berdasarkan asesmen dari Kemenkes dan level 2 berdasarkan Inmendagri, sehingga aktivitas masyarakat semakin meningkat dan roda perekonomian semakin membaik. Pelaksanaan vaksin di Gereja Katolik Gembala Baik Kota Batu untuk dosis pertama dan dosis kedua diikuti oleh kurang lebih 150 warga masyarakat dengan mendapatkan vaksin jenis AstraZeneca yang dimulai pukul 8 pagi. Antusiasme warga masyarakat semakin meningkat seiring dengan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kegunaan sertifikat vaksin untuk berbagai kebutuhan. Menurut pelaksana kegiatan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bagian dari program untuk mensukseskan program pemerintah, percepatan vaksin sekaligus membangun kebersamaan, persatuan, dan gotong royong warga masyarakat. Pada kegiatan vaksin ini, 150 warga masyarakat mendapatkan vaksin pertama dan kedua dengan jenis AstraZeneca. Dengan capaian vaksin yang terus meningkat, diharapkan level PPKM Kota Batu bisa kembali turun, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa beraktivitas. Kami dari Gus Durian Peduli Kota Batu dan Gus Durian mengajak kerjasama dengan Gereja Katolik Gembala Baik Batu bersama Rumah Sakit Baptis dan Dinas Kesehatan Kota Batu untuk mengadakan vaksinasi massal dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Harapannya dengan acara vaksinasi ini kita membangun kebersamaan, persatuan, dan gotong royong di antara sesama masyarakat Kota Batu. Vaksin pertamanya itu kuotanya 75 orang, dosis pertama, dan vaksin dosis kedua itu juga 75 orang. Jadi target peserta 150 orang. Sampai kemarin sudah penuh, tapi ada beberapa yang bertanya apakah yang sudah tidak bisa mendaftar lagi di link pendaftaran, apakah bisa hadir. Kami tetap membuka bagi warga masyarakat yang siang ini bisa datang langsung di lokasi untuk mengikuti vaksin. Insya Allah masih ada dosis. Harapannya supaya masyarakat Kota Batu mayoritas sudah bisa tervaksin, sehingga roda perekonomian masyarakat itu bisa berjalan, apalagi image sebagai kota pariwisata. Kita juga dengan adanya vaksinasi meminimalkan kekhawatiran kita dengan datangnya para wisatawan yang datang ke Kota Batu. Walaupun sudah vaksinasi massal, kita tetap saling menjaga, saling jaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan ya saling menjaga satu sama lain. Iwan Hikmawan melaporkan. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada para mahasiswa untuk meningkatkan jiwa entrepreneur, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma menyelenggarakan webinar hibrid dengan tema Daya Saing UKM Berorientasi Ekspor dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Sabtu 30 Oktober 2021 bertempat di Gedung Pasca Sarjana Unisma. Kegiatan webinar hybrid ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Kegiatan webinar hybrid ini diikuti oleh para mahasiswa baik secara luring maupun daring, dengan mengangkat tema Daya Saing UKM Berorientasi Ekspor dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada kegiatan webinar ini dihadiri langsung oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI beserta jajaran Wakil Dekan, dan para dosen serta menghadirkan narasumber Haji Adi Dwi Putranto SH, Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, dan Dr. Muhammad Ardi Prasetyawan, Koordinator Surabaya Export Center. Dalam sambutannya, Ketua Kadin Jawa Timur Haji Andi Dwi Putranto menyambut positif kegiatan webinar ini
dan berharap akan ada masukan bagi UKM agar bisa segera bangkit di tengah pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI mengungkapkan, kegiatan ini sangat penting untuk membangkitkan jiwa entrepreneur sekaligus memberikan spirit kepada para mahasiswa terkait entrepreneur. Acara dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan webinar dan penyerahan cenderamata kepada para narasumber yang diserahkan oleh Dekan FEB Unisma. Memasuki acara inti webinar, narasumber Haji Andi Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur mengungkapkan pentingnya pendampingan bagi UKM agar kondisi UKM bertahan dan kembali membaik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, narasumber kedua Dr. Muhammad Ardi Prasetyawan menjelaskan manajemen ekspor dan standarisasi mutu produk UKM yang berdaya saing. Ini merupakan kegiatan opening dari acara Interes 2021 yang merupakan rangkaian kegiatan yang digelar oleh HMJM FEB Unisma yang terkait dengan dalam rangka untuk meningkatkan jiwa entrepreneur ya bagi kalangan-kalangan milenial. Nah, ini salah satu program kerja yang saya rasa sangat bertepatan dengan visi dan misi FEB Unisma, di mana salah satu visinya adalah menciptakan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah, apalagi dirasa saat ini di Indonesia untuk kalangan pengusaha aja jumlahnya masih minim. Nah, tentunya ini harus didukung oleh lulusan-lulusan yang mampu menciptakan memulihkan ekonomi nasional melalui menjadi seorang entrepreneur. Nah, inilah kami datangkan kerjasama dengan Kadin dan Surabaya Export Center sebagai langkah awal dari upaya pemulihan ekonomi nasional menggerakkan sektor UMKM yang di masa pandemi COVID-19 telah mengalami keterpurukan. Nah, dengan berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang yang dikeluarkannya, terus regulasi-regulasi termasuk beberapa program pemberdayaan UKM dan juga salah satu program kerja yang dibuat oleh Kadin itu kan juga meningkatkan daya saing UMKM berorientasi ekspor. Nah, ini kita akan memberikan spirit itu kepada mahasiswa kami bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu tantangan sangat besar, tapi apa yang harus dilakukan saat ini mulai kita tanamkan, memberikan wawasan, insight terutama dari para pelaku bisnis, yaitu dari Surabaya Export Center, terutama peran Kadin yang nanti membawai para pengusaha seperti apa dan menjadi seorang entrepreneur itu yang disiapkan apa aja. Nah, itulah program-program itu yang sekiranya sudah kita kerjasamakan dengan Kadin dalam rangka menciptakan lulusan yang berdaya saing. Nah, kami berharap bahwa kegiatan Interes 2021 yang sedang digagas oleh HMJM FEB Unisma merupakan program inovasi kreatif yang nanti membangkitkan kaum milenial untuk menjadi entrepreneur yang memang bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan value baik kepada mahasiswa kami khususnya dan kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM di Indonesia. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Geliat ekonomi di tengah pandemi COVID-19 perlahan mulai tumbuh. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang kembali membuka usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih belum 100% pulih. Di Pakis Kabupaten Malang, Kafe Tunggal Jago yang baru dibuka resmi di-launching oleh Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. Kafe Tunggal Jago, yakni kafe baru di Desa Saptorenggo, Kabupaten Malang yang pada Sabtu siang resmi di-launching oleh Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. Launching Kafe Tunggal Jago ini ditandai dengan pemotongan pita. Direktur Mitra Alama yang merupakan mitra pengelolaan kafe mengaku pembukaan kafe ini sebagai upaya dalam meningkatkan geliat ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Nantinya Kafe Tunggal Jago akan menyajikan menu khas, salah satunya yakni kopi khas Malangan yang siap dinikmati oleh konsumen. Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto yang dalam sambutannya mengapresiasi pendirian Kafe Tunggal Jago
berharap dengan dibukanya kafe baru ini nantinya ekonomi di Kabupaten Malang, khususnya di tengah pandemi COVID-19 perlahan tumbuh. Wakil Bupati Malang juga mengapresiasi atas kerja sama CV Mitra Alam dan PT Rojo Koyo Manunggal yang merupakan salah satu perusahaan pupuk di Kabupaten Malang yang mendukung peningkatan hasil pertanian petani di Kabupaten Malang. Sementara dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Malang juga melakukan pemotongan tumpeng dan kemudian diberikan ke salah satu manajemen perusahaan mitra yang mendirikan kafe tersebut. Wakil Bupati Malang juga menerima pupuk dari owner PT Rojo Koyo Manunggal dan memberikan pupuk tersebut kepada perwakilan petani. Perwakilan petani yang menerima pupuk dari PT Rojo Koyo Manunggal merasa senang dan terbantu dengan adanya pupuk dari PT Rojo Koyo Manunggal. Karena dengan pupuk dari PT Rojo Koyo Manunggal dapat menghemat biaya produksi sedangkan hasil pertanian meningkat. Sebenarnya ini yang saya tunggu lama sekali, pupuk organik ini. Berdasarkan pengalaman saya, untuk tahun pertama, penanaman pertama itu kira-kira persentase kenaikannya sekitar 10%. Tahapan kedua dan ketiga baru mencapai 30%. Itu yang saya rasakan dari hasil. Untuk kualitas, itu ketahanannya lebih lama. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mengikuti vaksinasi. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih. Untuk di hadapan Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.